Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyani Handayani, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran pada siswa kelas 5 SDN Harapan Mulia 2 Kota Bekasi pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, di mana pembelajaran tersebut dilaksanakan secara daring dengan berbasis Zoom meeting. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah model pembelajaran secara blended learning. Oleh karena itu, saya berharap kepada dosen penilai dan guru penilai dapat memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Tenang, duduk yang rapi ya nak ya. Iya, kita doakan juga Ini buat kelas teman-teman 5 kita ada yang sedang sakit dan guru-guru kita nih terutama, semoga biar cepat diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Dan kalian sudah sholat subuh belum? Ucup. Udah. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sholat semua, sudah makan juga ya. Ya, Bu. Baik, sebelum mulai belajar seperti biasa kita pimpin doa. Nah, dipimpin oleh Yusuf ya, Yusuf. Ya, supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal ilmu untuk kalian semuanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nyanyi dulu ya, biar kalian semangat. Kita bernyanyi lagu Hari Merdeka Ciptaan Kamu Sahar. Ya, ingat sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah penyemangat awal. Yuk ya, tambah semangat. Setelah itu kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Masih ingat nggak tepuk semangat? Oke, semuanya. Tabruk semangat. Kita akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan eksplorasi, siswa diharapkan dapat menelaah untuk mendapatkan ide pokok dengan langkah-langkah yang tepat. Harus bisa menemukan ide pokok dengan langkah-langkah yang tepat. Yang kedua, setelah melakukan literasi kita, dapat menentukan ide pokok dalam kalimat pertama paragraf dengan tepat. Jadi, ide pokok itu kita temukan dari kalimat pertama nih. Yang ketiga, kamu dapat membuat ringkasan dengan tepat berdasarkan ide pokok bacaan dalam paragraf dengan pacu. Ide pokok dari tiap paragraf itu dijadikan suatu ringkasan atau kesimpulan. Ya. Yang keempat, dengan menyimak tayangan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan alat bedah sebagai konsep
alat gerak itu apa sih? Ya, alat gerak pada sistem makhluk hidup itu apa aja? Nanti kita tahu. Kemudian tujuan berikutnya, melalui beberapa contoh hewan dari ilustrasi foto, kamu bisa membandingkan alat gerak hewan berdasarkan aktivitas dan habitatnya dengan tepat. Cukup senyum-senyum terus, perhatikan dulu nah tujuan kita. Yang berikutnya, melalui video pembelajaran, kamu dapat menjelaskan pengertian gambar cerita dan jenis gambar cerita. Ini masuk SPDP ya. Dan yang ketujuh, dari contoh hewan dari ilustrasi foto, ya fotonya udah ibu kirim. Nanti yang sudah kerjakan boleh dipajang di depan layar. Kamu melengkapi gambar tersebut dikaitkan dengan alat gerak dan fungsinya dengan bahasa yang santun. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lebih mantap lagi, Ibu akan berikan pendalaman materi. Kalian simak video pembelajaran dari Ibu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan sampaikan video pembelajaran. Kalian simak baik-baik. Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi mengawali tahun pelajaran 2021-2022 dengan semangat baru pada pembelajaran tematik 5 SD. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 1 bersama Ibu Dahlia. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya, agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali semangat belajar kalian di awal tahun pelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyi bersama tentang lagu Hari Merdeka ciptaan Pak Mutahar. Mari anak-anak sama-sama kita bernyanyi. Kan lagu sebagai penyemangat kalian untuk belajar. Nah, ingat kan ya, ketika bulan Agustus kalian melakukan gerakan-gerakan pengibaran bendera. Baik, sekarang Ibu akan melampaikan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, setelah melakukan eksplorasi. Ya, alhamdulillah ya. Sudah mengamati materinya, Nak. Nah, kita ada 3 muatan ya. Yang pertama Bu. kalian belajar ide pokok. Nah, tadi udah ada contohnya. Yang kedua tentang belajar IPA tentang organ gerak hewan, dan yang ketiga tentang gambar cerita. Ya.
dari sini mau kasih penguatan dulu pada kalian. Perhatikan, ide pokok itu inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ingetin, itu adalah ide pokok. Pokok disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama. Sama, eta deui. Ide pokok pikiran, gagasan utama itu sama. Ya. Lalu cara menemukannya gimana? Yang pertama baca teks keseluruhan. Ingat nih langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dengan tepat baca dulu teksnya semua. Yang pertama. Yang kedua mencari kalimat utamanya. Nah, yang ketiga menemukan informasi dalam kalimat utama. Ya. Nah, ternyata pokok itu bisa kalian dapat dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar masalah dalam teks. Lalu, kalimat utama biasanya ada di awal, di akhir, di awal atau di akhir. Ya, ini materi utama kamu. Ya, nanti kita lihat ada contoh. Nah, ini paragraf 1. Paragraf 1 dari teks ada di buku tema. Ya, semangat sayang. Semangat Mutia. Salah satu dari hidup adalah gerak. Bicara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Jadi bergerak itu tidak berpindah tempat. Ya, makhluk hidup bergerak jika ada rasa mengenai sebagian atau seluruh tubuh. Nah, mana sih ide pokoknya? Tadi ide pokok katanya dari kalimat utama. Kita lihat. Nah, ini kalimat utamanya ada di awal. Nah, kalimat utamanya ternyata merupakan ide pokok paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sisanya kalimat berikutnya merupakan kalimat pengemban. Itu bisa bedakan ya, Nak ya? Bisa bedakan tidak? Halo? Bisa. Ah, Bisa, Bu. tolong Bisa, Bu. Bisa bedakan ya. Ucup kemana nih Ucup? Ayo Cup, semangat Cup. Berikutnya. Yusuf Ardiansyah, anak yayasan. Nah, ini ide pokok paragraf yang kalian baca di halaman 3. Ini yang pertama. Yang kedua tadi sudah dijelaskan. Yusuf Ardiansyah, anak yayasan sampai ngomong. Paragraf nanti ini LKPD ya. Ini informasinya sebagai ringkasan. Nah, ini yang utama ada persamaan antara gerak hewan dan manusia, yaitu gerak aktif yaitu otot dan gerak pasif yaitu tulang. Nah, ini dari sini kalian tahu ya konsep dan berbagai jenis gerak. Gerak itu pindah tempat. Berupa apa? Bisa jalan, bisa lari, bisa lompat, melambai tangan dan masih banyak gerakan lain lagi ya. Kemudian ini kita masuk ke alat gerak hewan nih. Tadi sudah dicontohkan berbagai macam bentuknya. Tadi ada hewan apa? Siput. Terus apa lagi? Belalang. Apa lagi? Nah, ini dia. Ternyata alat gerak hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ya, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Yang nggak mungkin ikan itu sama sama burung, beda. Karena ikan hidupnya di air, maka geraknya pakai apa dia? Kalau di air. Nang, di berapa nang sekarang nang? Ucup, kalau di air geraknya pakai apa ikan? Pakai air. Pakai sisik. Pakai sirip. Disimak baik-baik Ucup, ini ada di layar, ya. Zahra, Aira, kalau burung bergeraknya pakai apa?
Bu. Pakai sayap. Ada nggak burung yang pakai kaki? Nggak ada. Ada. Apa tuh? Burung apa tuh? Nova, burung apa Pak? Iya, cakep Nova. Pintar. Burung onta nggak bisa terbang. Ya? Ya, Bu. Dia berlari. Ini gerak-geraknya kaki, bukan sayap lagi. Ya. Jadi banyak jenis-jenis burung-burungan yang berbeda juga ternyata alat geraknya. Ya, nggak semua sama. Seperti mamalia nih. Paus dan lumba-lumba itu mamalia. Beda dengan kerbau dan sapi. Kerbau sapi itu pakai kaki, sementara paus dan lumba-lumba pakai sirip seperti ikan. Tapi dia mamalia. Bisa bedakan? Bisa, Bu. Nah, nanti ini yang tadi kita amati. Nah, hewan-hewannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar cerita. Pengertiannya nih dia nih. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan. Gambar atau urutan gambar yang berhubungan. Namanya gambar cerita. Membentuk cerita. Sebuah gambar tadi, gambar kura-kura sama kelinci itu membentuk sebuah cerita. Ada lagi gambar yang lain, membentuk satu gabungan seperti komik. Itu juga gambar cerita. Ya. Nah, contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu ada dua. Kita belajar gambar ilustrasi foto dan ilustrasi lukisan. Nah, ilustrasi foto itu kita hari ini ibu belum minta kamu melukis, tapi ibu minta kamu mengamati gambar foto dengan melengkapi organ geraknya. Panji kemana Panji? Ada? Oke, paham ya? Nah ini materi kita hanya sampai sini. Nah nanti tugas kamu seperti ini nih. Ibu berharap tugasnya sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Oke, nanti dipajangkan ya. Ada belalang, kaki-kaki untuk melompat. Kalau belalang sayapnya untuk terbang. Nah itu dia, ya. Nah sekarang tugas kamu adalah berdiskusi. Nanti tugas mandirinya coba tunjukkan yang sudah membuat gambar ceritanya di depan layar yang sudah. Iya, Aira itu tadi gambar cicak ya? Kucing sama cicak, Bu. Oke, kucing alat geraknya apa sayang? Kaki. Kaki, fungsinya buat apa? Fungsinya sebagai alat dalam mendukung gerak berjalan, berlari juga melompat, Bu. Oke, cakep. Terus, Panji, itu Fitra cicak. Fitra Alamsa? Oke. Ya, Fitra, coba jelaskan. Itu alat geraknya apa? Alat cicak. Kaki dan ekor. Untuk Kaki. apa fungsinya? Berfungsi untuk berjalan, berpindah tempat, Iya, kalau cicak berjalannya gimana? merayap. Merayap, karena dia reptil. Kenapa disebut reptil? Semua reptil merayap. Kadal itu reptil, buaya reptil, cicak juga reptil. Ya, itu merayap. Yang merayap biasanya reptil. Anji coba tunjukkan gambarnya mana Anji? Anji gambar apa tuh nak? Ikan, Bu. Oke, ikan. Ikan bergerak itu ada berapa gambar? Kan alat geraknya apa ya? Sebutkan Panji. Kameranya nak. Sirip belakangnya untuk berenang, dan sirip bawahnya untuk mendayung, dan bawahnya torpedo untuk melancarkan berenang. Ya, itu gerakan ikan ya. Ikan itu alat geraknya ada sirip, ada ekor, sama tubuhnya yang berbentuk torpedo. Kalian pernah lihat kapal selam? Ya, kapal selam bentuknya kayak ikan nggak ya? Iya. Kenapa? Karena dia harus menembus tekanan air, jadi bentuknya seperti torpedo. Ya, tuh.
Kemudian Ucup, coba. Ucup sama Danang nih. Ucup gambar apa tuh? Kata, alat geraknya apa, Cup? Iya, kaki untuk melompat dan berenang. Ya, sekarang Ibu mau bagi kelompok kalian. Kamu buka grup WhatsApp, ya. Ibu kasih soal. Siap ya? LKPD-nya Ibu bagikan di grup. Buka grup WhatsApp-nya. Lalu nanti Ibu akan bagi kelompok. Bagi kelompok kamu ke dalam 2 kelompok belajar. Ya? Paham tidak? Oke, nanti Ibu bikin 2 kelompok. Nanti ada tulisan join breakout room. Ketika ada join breakout room, kamu masuk ke room kamu masing-masing. Ya. Masuk ke roomnya masing-masing untuk bekerja sama menjawab soal. Oke, siap ya? Ibu bagi kelompok dulu ya. Oke, kelompok 1. Oke. Kelompok 1 Lana, Panji, Dana, Mutia. Sudah dikerjakan belum LKPD-nya? Ya, Bu. Oke, siap ya? Kelompok gerak hewan dulu. Panji, sebutkan dulu hewan apa, alat geraknya apa, atau Ucup, hewan apa yang kamu ingat tadi? Hewan apa, alat geraknya apa, fungsinya apa? Silakan, Nak. Kaki untuk melompat dan berenang. Halo Aira, alat gerak hewan apa? Fungsinya apa? Kucing kaki fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat. Oke. Hewan apa lagi? Bisa kakinya untuk menempel di dinding. Oke. Fitrah Alamsa. Ya, hewan apa aja sayang? Cicak, Bu. Cicak. Selain cicak ada apa tadi? Ada cakar elang. Buat apa? Noval, dibuka kameranya Noval. Jadi ingat ya, ternyata semua hewan alatnya beda sesuai aktivitas dan iya menangkap mangsa. Betul sekali. Sekarang ada yang ditanyakan tidak dari pembelajaran ini? Oke, kalau sudah kalian evaluasi ya Nak ya. Ibu akan kirim linknya ya melalui Quizlet. Ibu berharap nilai kalian bagus-bagus. Ben, Amin. Sudah siap belum? sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, persiapkan diri kamu, ilmu kamu, lalu kita masuk ke Quizlet. Dimakan, kamu buka.
Fotonya semua di atas KKM. Tangan kalian dulu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu mau nyanyi dulu sama kalian. Ibu mau tanya, belajar apa sebenarnya? Apa tadi? Organ Hewan dan manusia. hidup pokok, alat gerak hewan dan manusia. Apa sayang? Pokok, hidup pokok. Hidup pokok. Alat gerak. Alat gerak hewan dan manusia. Hewan. Nah, satu lagi. Gambar. Gambar apa, Cuk? Gambar ilustrasi berupa Gambar cerita. gambar cerita, ilustrasi foto, ya. Kalian sudah mengenal berbagai jenis alat gerak hewan? Sudah mengenal alat gerak hewan? Sudah. Kalau ikan geraknya pakai apa? Sirip. Kalau rusa, kakinya buat apa? Buat jalan. Buat jalan, buat lari nggak? Ya. Suaranya Itu dia. Ini alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian akan mengenal ide pokok, menentukan kalimat ide pokok melalui kalimat utama, dapat meringkas sebuah buku yang tebal. Ya, dapat meringkas suatu bacaan yang panjang manfaatnya. Lalu dengan banyak mengenal alat gerak hewan, dapat memahami aktivitas dan tempat hidupnya dengan alat gerak yang berbeda-beda dan mengenal gambar cerita untuk menunjukkan alat gerak hewan tersebut berupa foto. Paham semuanya? Oke, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Oke, Yusuf kemana kamu pipis? Dan juga si Dawo ini. Kenapa tuh? Ya, semangat ya nak ya belajarnya. Untuk pembelajaran ini, ada pertanyaan tidak? Kita bertemu lagi. Kalian tetap semangat dan sehat, jaga kesehatan, makan yang teratur, minum pulang, ya. Kita lakukan sama-sama hamdalah dulu. Alhamdulillah. Amin. Dan ditutup doa oleh Putri. Tadi Putri. Pimpin doa pulang Put. Ayo berdoa. Pimpin doa Put. Terima kasih anak ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran dari berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu makan teratur, dan jangan lupa beribadah dan selalu berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga melindungi kita dan keluarga kita. Oke, demikian materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu semuanya, Ibu foto dulu.